Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama-sama mempelajari matematika, khususnya matematika minat tentang polinomial atau suku banyak. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian polinomial atau suku banyak. Pengertian polinomial atau suku banyak sendiri secara jelasnya itu adalah pernyataan matematika yang melibatkan jumlah perkalian pangkat dalam satu atau lebih variabel dengan koefisien. Apabila sederhananya atau disingkatnya, polinomial atau suku banyak adalah bentuk matematika yang memuat variabel berpangkat. Itu adalah pengertian singkat dari suku banyak atau polinomial. Jadi intinya kalau polinomial atau suku banyak itu dia mengandung beberapa variabel yang berpangkat tentunya. Kalau variabel berpangkat dijadikan satu biasanya disebut bentuk aljabar. Bentuk aljabar atau bisa disebut suku banyak karena mengandung variabel berpangkat. Saya memiliki satu contoh, misalkan 2x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 12x ditambah 8. Dalam bentuk aljabar atau suku banyak ini mengandung komponen-komponen atau ciri-ciri pembentuk aljabar, yaitu bisa koefisien, suku banyak, suku tetap, dan konstanta. Nah, pertama kita akan mengenal ini yang contoh pertama ya, karena ini nanti ada contoh lain. Kenapa ini A? Karena atasnya sudah satu, jadi biar gak rancu saya tulis A saja. Yang pertama kita akan menentukan koefisien variabelnya dulu. Variabel dari bentuk aljabar di atas. Nah, variabel sendiri pengertiannya adalah nilai yang bisa berubah sesuai semestanya. Nilai yang bisa berubah sesuai semestanya atau lingkup soal, lingkup materi sesuai pada soalnya. Misalkan X, Y, Z, A, B, C bisa berubah-ubah sesuai dengan permintaan soal atau materi yang ada. Variabel dalam bentuk aljabar ini jelas hanya satu, yaitu mengandung X, karena itu variabelnya adalah X. Yang kedua adalah koefisien. Pengertian koefisien sendiri adalah konstanta pendamping variabel. Lah, kenapa saya biasanya itu salah menyebutkan koefisien itu konstanta? Karena intinya koefisien dengan konstanta itu sama. Nah, secara mudah kalian untuk mengingat koefisien itu adalah bilangan yang ada variabelnya. Bilangan yang ada variabelnya. Tentu saja 2x pangkat 3, 6x pangkat 2, dan 12x. Ini adalah variabel yang mengandung koefisien. Variabelnya adalah x dan koefisiennya adalah 2, 6, 12. Jadi saya akan tulis jelasnya koefisien X pangkat 3 adalah 2, koefisien X pangkat 2 adalah 6, dan koefisien X adalah 12. Nah, cara mudah membacanya adalah bilangan yang berada di X pangkat 3. Bilangan yang berada di X pangkat 3 jelas 2. Bilangan yang berada di X pangkat 2 adalah 6. Bilangan yang berada di X saja adalah 12. Karena itu bisa disebut koefisien. Nah, cara yang selanjutnya adalah jumlah suku. Jumlah suku pada bentuk aljabar di atas. Jumlah suku itu apa sih? Suku yang dimaksudkan suku adalah 2x pangkat 3. Satu kesatuan ini yang dinamakan suku. Berarti bentuk aljabar ini mengandung berapa suku? 1, 2, 3, 4. 4 suku. Suku ada 4. Nah, apa saja? 2x pangkat 3, 6x pangkat 2, 12x, 8. Nah, selanjutnya setelah itu adalah pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi ini
biasa disebut dengan derajat atau eksponen. Biasanya di soal itu bukan pangkat tertinggi gitu, tapi tentukanlah derajat atau tentukanlah eksponen. Berarti yang dimaksud adalah pangkat tertinggi. Nah, kalian kaji dari bentuk aljabar di atas ini, pangkat yang paling besar itu yang mana? Ini pangkat 1, ini pangkat 2, ini pangkat 3. Otomatis pangkat terbesarnya adalah 3. Sudah. Setelah itu adalah yang terakhir. Yang terakhir itu yang sering kalian dengar, yaitu konstanta atau suku tetap. Kenapa dibilang suku tetap? Karena dia adalah suku yang nilainya konstan atau tidak dapat berubah. Kenapa tidak dapat berubah? Di dalam bentuk aljabar ini semua nilainya bisa berubah. Kenapa? Karena dia memiliki variabel. Setiap variabelnya diisi, pasti nilainya akan berubah. Nah, sedangkan hanya ada satu bilangan yang tidak mempunyai variabel yang nilainya itu tidak bisa berubah atau tetap, yaitu 8. Jadi suku tetapnya adalah 8. Nah, ini contoh yang sangat singkat tentang bentuk aljabar untuk menentukan komponen-komponennya atau ciri-ciri dari suatu bentuk aljabar. Ada lagi contoh lain. Misalkan kalian bingung, biasanya ada bentuk faktor tapi disuruh menentukan komponen atau ciri-cirinya, biasanya seperti ini. Contoh yang kedua yaitu B. Misalkan saya mempunyai X plus 3, X min 1. Nah, bentuk seperti ini kalian disuruh menentukan komponen-komponennya. Nah, mudah saja seperti ini, kalian tinggal mengalihkan silang kayak seperti biasa. X kali X, X kuadrat. Terus X dikalikan dengan min 1, berarti X kali min 1 adalah min X. Terus ini dikalikan, ditambah 3X. Ini dikalikan lagi, dikurang 3. Hasilnya yaitu X kuadrat plus 2X min 3. Baru bisa kalian tentukan ini. Misalkan saya ingin kalian menentukan variabelnya. Yang pertama, variabel adalah X. Jelas di sini hanya mengandung variabel X, yaitu nilai yang bisa berubah, yaitu hanya X. Nah, yang kedua adalah misalkan saya tanya derajat tertinggi, derajat atau pangkat tertinggi. Derajatnya otomatis yang paling tinggi adalah 2. Selanjutnya saya singkat-singkat ya, karena tadi saya sudah menerangkan. Selanjutnya adalah suku koefisiennya. Koefisiennya adalah bilangan yang berada di dekat variabel. Nah, koefisien X kuadrat jelas adalah 1. Koefisien X saja adalah 2. Nah, suku tetapnya terakhir tetap adalah 3. Nah, misalkan kalian mau nambah, suku tetapnya itu jelas ada 3, atau suku konstannya atau konstantanya adalah 3. Jelas sampai sini. Semoga lebih paham lagi kalau mengerjakan contoh soal-soal yang ada di buku. Cukup sekian penjelasan saya tentang pengertian polinomial atau suku banyak. Akan disambung lagi di part 2 tentang cara menentukan nilai polinomial atau suku banyak di video selanjutnya di channel ini. Jadi jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.